Wahai jiwa terpilih, aku pernah mendengar sebuah kisah tua yang disampaikan oleh seorang kakek bijak di lereng Gunung Lawu. Katanya, dahulu kala ada seorang pemburu muda yang setiap hari berkelana ke hutan, berusaha menangkap seekor kijang yang lincah. Namun anehnya, meskipun ia sudah menggunakan umpan paling mahal dan anak panah paling tajam, kijang itu selalu berhasil lolos dari bidikannya. Suatu hari, sang pemburu merasa letih dan duduk di tepi sungai. Ia termenung, menyesali usahanya yang sia-sia. Tapi justru pada saat ia berhenti mengejar, si kijang itu datang mendekat dengan tenang, menunduk minum di aliran air yang sama. Dari sana, sang kakek tersenyum dan berkata pelan, "Nak, terkadang yang kamu kejar bukan untuk kamu miliki, melainkan untuk mengajarkanmu arti berhenti." Lucu, bukan? Namun begitulah manusia zaman sekarang. Kita menjadi versi modern dari pemburu masa lalu. Bedanya, kini kita tak lagi memegang panah, melainkan menggantinya dengan ambisi dan target hidup. Kijang yang dulu dikejar kini berganti menjadi rezeki jodoh dan validasi sosial. Lihatlah sekelilingmu, betapa banyak orang yang sibuk mengejar uang, pasangan ideal, atau pengakuan dari mereka yang bahkan tak mengingat namanya. Kita semua berlari mengejar, namun pada akhirnya hanya merasa lelah. Hati kosong, pikiran penuh, dan kedamaian terasa semakin jauh dari jangkauan. Aku tahu, kamu pun pernah merasakannya. Usaha sudah dilakukan, afirmasi dilantunkan, doa dipanjatkan setiap malam. Tapi rezeki terasa tak kunjung datang. Jodoh pun seolah magang di planet lain. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, mengapa hidupku seperti ini? Mungkin jawabannya sederhana. Karena kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang seharusnya datang melalui frekuensi, bukan kecepatan. Semesta bukan medan perburuan, melainkan cermin yang memantulkan energi dari dalam dirimu. Jika getaranmu masih berasal dari rasa kurang, maka yang akan datang padamu pun hanyalah kekurangan. Kamu mengejar cinta karena takut kesepian. Yang datang justru pasangan yang membuatmu semakin sepi. Kamu mengejar uang karena takut miskin. Yang datang justru tagihan baru yang tak ada habisnya. Semesta itu seperti algoritma yang hanya memantulkan vibrasi yang kamu kirimkan. Ia tak peduli pada apa yang kamu inginkan. Ia hanya mengirimkan apa yang selaras dengan energimu. Maka berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Kamu tidak perlu mengejar semua hal yang kamu mau. Karena ketika dirimu telah menjadi magnet bagi kebaikan, semua yang kamu butuhkan akan datang sendiri. Bahkan dalam wujud yang lebih besar dan lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dalam ajaran Islam pun telah diingatkan bahwa rezeki seseorang tidak akan pernah salah alamat, tidak akan tertukar, dan tidak akan datang sebelum waktunya. Yang sering keliru hanyalah cara kita memanggilnya. Bagi kamu yang masih mendengarkan sampai di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu bukan sekadar pendengar, melainkan bagian dari kesadaran baru. Kesadaran untuk hidup lebih selaras dengan kebijaksanaan alam dan kehendak Tuhan. Untuk kamu yang dengan tulus membagikan pesan ini kepada keluarga, teman, atau bahkan grup lama yang masih aktif bercanda, ketahuilah, kamu sedang membantu menyebarkan energi kebaikan yang akan kembali berlipat ganda kepadamu. Kini, pertanyaannya, sudah siapkah kamu berhenti mengejar dan mulai menarik segala kebaikan yang memang ditakdirkan datang kepadamu? Karena pada bagian selanjutnya dari perjalanan hidupmu, kamu akan mulai memahami mengapa rezeki dan jodoh justru menjauh ketika kamu terlalu keras mengejarnya, dan apa sebenarnya yang ingin semesta tunjukkan lewat semua proses itu. Percayalah, kamu tidak sedang mendengar pesan ini karena kebetulan. Bila kamu sampai di sini, berarti semesta sedang menepuk lembut pundakmu sambil berbisik, "Berhentilah sejenak, kamu sudah berlari terlalu jauh." Di zaman seperti sekarang, kecepatan sering disalahartikan sebagai prestasi. Semua orang berlari, mengejar sesuatu, karier, harta, cinta, bahkan kedamaian.
Namun tidak semua yang kamu kejar ditakdirkan untuk kamu miliki. Kadang, yang kamu kejar hanyalah ujian untuk mengukur seberapa dalam keyakinanmu bahwa rezeki dan jodoh sudah disiapkan Tuhan dengan waktu yang sempurna. Pesan, ini bukan untuk mengajakmu bermalas-malasan atau berserah tanpa usaha, tapi untuk mengingatkan bahwa ada perbedaan besar antara energi mengejar dan energi menerima. Kamu bisa bekerja keras tanpa terburu-buru. Kamu bisa berdoa tanpa cemas. Kamu bisa berusaha tanpa panik. Sebab rezeki dan jodoh bukan hasil dari kecepatan, melainkan hasil dari keseimbangan antara niat, vibrasi, dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan ketika kamu memahami ritmenya, hidupmu akan terasa lebih ringan, tetapi hasilnya akan jauh lebih besar. Wahai jiwa terpilih, bayangkan sejenak, kamu terus berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya belum waktunya untuk kamu genggam. Apa yang kemudian terjadi? Kamu merasa lelah, kehilangan arah, bahkan mulai membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu membuka media sosial, melihat teman menikah, berlibur, membeli mobil baru. Lalu tanpa sadar kamu merasa hidupmu seolah berhenti di titik 99%, tak kunjung selesai. Padahal mungkin, kamu hanya belum menekan satu tombol penting dalam batinmu. Tombol percaya sepenuhnya. Dalam keseimbangan semesta, apa yang terus dikejar akan menjauh. Namun apa yang kamu pantaskan diri untuk menerimanya akan datang dengan sendirinya. Dan ketika kamu bertanya, tapi aku sudah berjuang begitu keras, mengapa belum datang juga? Maka disitulah kesabaran sedang diuji. Sebab di dunia ini ada dua macam hasil. Hasil dari kerja fisik dan hasil dari keselarasan energi. Kamu bisa saja mendapatkan kekayaan berlimpah dari kerja keras, tapi jika getaran batinmu masih dipenuhi kegelisahan, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Kamu bisa mendapatkan pasangan yang rupawan, tapi bila hatimu belum selaras dengan ketenangan, hubungan itu akan terasa hampa. Karena itu, jangan terburu-buru menutup telinga, sebab setelah ini kamu akan diajak memahami dengan logika dan spiritualitas. Mengapa ketika kamu terlalu mengejar sesuatu, frekuensi energimu justru menurun. Kamu akan mengerti mengapa rezeki yang mestinya sudah dekat, bisa tertahan di tikungan takdir. Mengapa jodoh yang sempat terasa dekat tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dan kamu akan menyadari satu rahasia besar. Kunci untuk menarik segala hal bukan terletak pada seberapa keras kamu menggenggam, tapi pada bagaimana kamu beresonansi. Apa yang kamu cari sebenarnya juga sedang mencari kamu. Namun ia tak akan bisa menemukanmu selama kamu masih sibuk berpura-pura, menjadi seseorang yang bukan dirimu sendiri. Sejak awal sejarah manusia kita memang makhluk yang unik, bahkan lucu dalam cara berpikir. Dari zaman batu hingga era digital ini pola pikirnya nyaris sama. Bila ingin sesuatu maka kejar. Dulu para leluhur berburu rusa, sekarang manusia modern berburu saldo rekening dan validasi sosial. Bedanya hanya alatnya, dahulu panah kini notifikasi. Tetapi semesta tak pernah berubah cara kerjanya. Semesta selalu tunduk pada vibrasi, bukan ambisi. Dalam filosofi Jawa kuno, ada kalimat legendaris yang sering diucapkan para leluhur. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk meneguk seteguk air. Kalimat ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan pengingat bahwa hidup bukanlah perlombaan. Orang yang hatinya tenang akan lebih cepat sampai pada tujuannya dibandingkan yang dikuasai rasa panik. Sebab energi yang tenang itu seperti air. Mengalir lentur, namun pasti tiba di muaranya. Sedangkan energi yang panik bagaikan api, cepat menyala, tapi cepat padam. Dalam ajaran stoikisme yang lahir dari Yunani 2000 tahun silam, ada prinsip yang sejalan dengan kebijaksanaan ini. Amor fati, cintailah takdirmu, bukan berarti pasrah tanpa daya, melainkan menerima dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu, tempat, dan alasan yang tepat. Para filsuf stoik percaya bahwa apapun yang berada di luar kendalimu
tidak layak menjadi sumber kecemasanmu. Pandangan ini seirama dengan ajaran spiritual Islam, bahwa rezeki dan jodoh sudah tertulis sejak sebelum kamu lahir. Tugasmu hanyalah berjalan di jalur yang selaras dengan takdir, bukan membuka jalan baru dengan dorongan ego. Jika kita menilik dari sudut pandang sains, hukum resonansi frekuensi menjelaskan bahwa setiap benda, bahkan pikiran manusia, memancarkan getaran energi. Ketika kamu memancarkan sinyal "aku sangat butuh", semesta menafsirkan itu sebagai "aku kekurangan". Akibatnya, yang dikembalikan kepadamu adalah situasi kekurangan yang sama. Karena itu, saat kamu mengejar sesuatu dengan rasa takut kehilangan, kamu justru menolaknya. Seperti magnet yang ketika ditekan dari sisi yang salah, malah saling menolak. Itulah sebabnya sering kita dengar, ketika aku berhenti memikirkan, justru hal itu datang dengan sendirinya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum energi yang bekerja. Saat kamu berhenti mengejar, kamu melepaskan resistensi. Kamu berubah dari pemburu menjadi magnet, dan magnet tidak pernah mengejar, ia menarik. Dalam ajaran Sufisme, dikenal istilah tawakal bil harakah, berserah sambil tetap bergerak. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan berhenti melawan arus takdir. Kamu tetap berusaha, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa yang terbaik sudah disiapkan untukmu. Karena ketika kamu sungguh yakin pada kebijaksanaan ilahi, kamu tidak akan merasa perlu memaksa sesuatu yang belum waktunya tiba. Leluhur Nusantara pun telah memahami hal ini jauh sebelum istilah vibrasi energi menjadi tren di zaman modern. Mereka menyebutnya daya hidup atau tenaga dalam. Para empu, tabib, dan pendeta percaya bahwa rezeki maupun jodoh bukan hanya hasil usaha jasmani, tapi juga pantulan dari energi batin. Orang yang hatinya ikhlas, pikirannya jernih, dan auranya bersih akan lebih mudah menarik kelimpahan tanpa perlu mengejar-ngejar. Lihatlah banyak orang sederhana di desa. Hidupnya tenang, bahagia, dan penuh rasa cukup meski tanpa kemewahan dunia. Karena getarannya selaras, maka rezekinya mengalir tanpa henti. Sementara di kota, banyak yang memiliki segalanya namun terus merasa kekurangan, sebab jiwanya sibuk mengejar sesuatu yang tak bisa dikejar. Secara psikologis, pola mengejar yang berlebihan merusak keseimbangan dopamin dalam otak, hormon yang mengatur rasa motivasi dan keinginan. Ketika kamu terus memaksakan ekspektasi, kamu akan kecanduan sensasi mengejar, namun kehilangan kemampuan untuk menikmati hasilnya. Akhirnya kamu hanya berlari tanpa arah, merasa hampa meski terlihat sukses, dan di sanalah letak paradoks manusia modern. Terlihat berlimpah dari luar, tapi kosong di dalam. Aku ingin berbagi sebuah pesan sakral dari hukum semesta. Percayalah, rezeki dan jodoh tidak pernah benar-benar menjauh darimu. Mereka tidak kabur, tidak menghilang. Mereka hanya sedang menunggu. Menunggu saat kamu berhenti berlari tanpa arah, agar mereka dapat menemukanmu di tempat yang lebih tenang, di ruang di mana hatimu damai. Dan di titik itulah kesadaran mulai tumbuh. Kamu akan memahami bahwa selama ini yang kamu kejar bukanlah uang, bukan pula cinta atau pengakuan. Yang sesungguhnya kamu cari adalah ketenangan. Rasa tentram yang selama ini kamu kira hanya bisa datang setelah semua impianmu tercapai. Padahal justru kebalikannya. Ketenanganlah yang menjadi kunci, yang membuka jalan agar segala yang kamu impikan datang dengan sendirinya. Pernahkah kamu mengirim lamaran kerja ke puluhan tempat, menyebar CV seperti brosur namun hasilnya nihil? Tapi lucunya, ketika kamu mulai berhenti berusaha dengan panik saat kamu sudah pasrah dan merelakan, tiba-tiba datang panggilan dari perusahaan yang dulu kamu dambakan tapi sudah kamu lupakan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah semesta yang sedang bekerja, mengatur alur waktu dengan penuh kebijaksanaan. Karena di momen kamu berhenti mengejar, kamu berhenti memancarkan sinyal aku kurang. Dan semesta pun menjawab, sekarang kamu sudah siap untuk menerima. Dalam kehidupan nyata, energi mengejar itu memiliki banyak bentuk. Ada yang mengejar uang sampai kehilangan dirinya sendiri.
Bekerja 16 jam sehari namun tak pernah merasa cukup. Ada yang mengejar cinta sampai menurunkan harga diri. Berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri demi mendapatkan perhatian. Ada pula yang mengejar pengakuan dengan terus memamerkan pencapaian di media sosial. Padahal dalam hatinya hanya ingin merasa dihargai. Semua itu pola yang sama, kamu bergerak dari rasa kurang. Dan semakin kamu mengejar, semakin kamu merasa tidak punya. Lihatlah para pebisnis besar yang benar-benar damai dalam jiwanya. Mereka tidak panik, tidak terus berkata, aku harus kaya. Mereka tidak mengejar uang tapi menjadi sumber nilai. Karena uang itu seperti kucing. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi saat kamu duduk tenang dengan mangkuk penuh nilai dan kontribusi, uang itu datang sendiri, bahkan membawa temannya. Itulah mengapa hukum semesta berbisik. Yang pantas tidak perlu mengejar, yang bergetar akan menarik. Hal yang sama berlaku dalam hubungan manusia. Pernahkah kamu mengejar seseorang dengan sepenuh tenaga? Mengirim pesan lebih dulu, memberikan perhatian tanpa henti, tapi hanya dibalas dengan kata-kata ringan seperti hehe atau weka-waka. Kamu mungkin mengira kurang berusaha, padahal sebenarnya kamu hanya salah posisi energi. Kamu sedang memancarkan sinyal. Aku butuh kamu agar aku merasa lengkap. Dan energi itu terasa menekan, membuat orang justru menjauh. Namun ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, tanpa berpura-pura atau haus perhatian, tiba-tiba orang-orang justru datang mencari kehadiranmu. Bahkan yang dulu meninggalkan, bisa kembali dengan kalimat sederhana, entah kenapa aku rindu. Dalam dunia bisnis pun begitu. Banyak yang gagal bukan karena kurang kemampuan, tapi karena vibrasinya salah. Mereka terlalu takut rugi, terlalu panik mengejar hasil, hingga lupa bahwa energi uang itu seperti air. Ia mengalir hanya ke tempat yang bersih dan terbuka. Kamu tidak bisa menarik uang dengan energi aku butuh banget, tapi dengan keyakinan aku pantas dan aku siap. Hukum semesta mengenal prinsip resonansi, gema dari apa yang kamu pancarkan. Jika kamu memancarkan rasa takut kehilangan, semesta akan memberi alasan untuk membuatmu kehilangan. Tapi jika kamu memancarkan keyakinan dan rasa cukup, semesta pun akan membuktikan bahwa kamu memang cukup. Itulah sebabnya orang yang tenang seringkali mendapat peluang besar. Mereka tidak panik, tidak lapar, tapi mantap. Aku beri contoh yang mungkin keras tapi jujur. Banyak orang bekerja mati-matian, namun rezekinya tetap stagnan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka bekerja dari getaran takut miskin. Bukan dari semangat berkembang. Semesta tidak mendengar kata, aku ingin kaya. Melainkan menangkap energi di balik kalimat itu. Saat kamu berkata, aku ingin kaya supaya tidak miskin, semesta justru mendengar ketakutanmu dan terus memberimu keadaan yang membuatmu takut miskin. Brutal tapi nyata. Dan kini lihatlah dunia di sekeliling kita. Begitu banyak orang modern yang sibuk mengejar, namun kehilangan arah, burnout di usia muda, cemas di usia produktif, dan overthinking bahkan di tengah kesuksesan. Mereka lupa bahwa diam bukan berarti kalah, dan tenang bukan berarti malas. Kamu bisa tetap produktif tanpa kehilangan ketenangan. Kamu bisa punya ambisi tanpa menjadi rakus. Kamu bisa bekerja keras tanpa kehilangan rasa cukup. Secara psikologis, mereka yang terus mengejar hidup dalam mode fight or flight, otak mereka selalu siaga, seolah ada bahaya yang harus dihindari. Tapi kamu tidak bisa hidup selamanya dalam mode itu. Kamu bukan robot. Energi manusia terbatas. Ketika kamu terus berlari tanpa jeda, kamu kehilangan arah dan lupa apa yang sebenarnya kamu cari. Itulah sebabnya banyak orang sukses yang akhirnya merasa kosong. Karena yang mereka kejar hanyalah simbol, bukan makna. Aku pernah berada di fase itu. Mengejar rezeki tanpa henti, mengejar validasi, angka, pengakuan, hingga akhirnya semesta menegurku lewat kejatuhan terbesar dalam hidupku. Semua yang kubangun runtuh. Tapi di saat itu juga aku sadar, ternyata aku tidak gagal. Aku hanya sedang diajari untuk berhenti.
agar aku kembali ingat bagaimana cara menarik, bukan mengejar. Dan sejak aku kembali pada getaran ketenangan, keseimbangan antara doa, usaha, dan pasrah, semuanya mulai kembali ke tempatnya. Rezeki, jodoh, dan kedamaian datang tanpa aku paksa. Semua mengalir dengan lembut seolah semesta berkata, "Sekarang kamu sudah seirama denganku." Dalam ajaran Islam terdapat makna yang begitu mendalam ketika Allah berfirman, "Apabila engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatmu, bukan ketika engkau terus mengejar." Artinya, peningkatan dan kelimpahan itu tidak lahir dari rasa kekurangan, tetapi dari kesadaran bahwa diri ini telah cukup. Maka, jika saat ini kamu merasa lelah, merasa seakan semua yang kamu kejar justru menjauh, ketahuilah, itu bukan karena kamu salah arah, mungkin hanya karena kamu belum belajar berhenti sejenak. Belum memahami cara menenangkan langkah. Cobalah diam sebentar, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehidupan yang berdenyut di dalam dirimu. Sebab, terkadang rezeki dan jodoh tidak datang karena kamu kurang berusaha, melainkan karena hatimu belum siap menerimanya. Ingatlah satu kalimat sakral dari kebijaksanaan semesta, yang datang dengan tenang akan pergi dengan damai, tetapi yang dikejar dengan panik akan menghilang secepat kedipan mata. Ada sesuatu yang sering dilupakan manusia modern. Tidak semua yang nyata dapat terlihat oleh mata. Ada dunia tak kasat mata yang bekerja tanpa suara, mengatur getaran waktu dan jalinan peristiwa. Di sanalah hukum kehidupan bekerja dengan senyap, tertib namun tegas. Para leluhur Nusantara pernah berkata bahwa setiap rezeki dan jodoh memiliki penunggu vibrasi. Artinya mereka tidak akan datang pada siapapun yang frekuensinya tidak seirama. Layaknya gelombang radio, sekeras apapun kamu berteriak pada pengeras suara, jika frekuensinya tidak tepat, sinyalnya tidak akan pernah tersambung. Rezeki dan jodohmu bisa saja sudah on air, namun kamu masih berada di saluran yang salah. Dalam ajaran tasawuf, ada konsep yang begitu halus dan indah, qanaah, yaitu rasa cukup. Namun bukan cukup karena enggan berusaha lebih, melainkan karena sadar bahwa segala yang hadir adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Ketika hati mencapai ketenangan di titik itu, semesta akan membuka gerbangnya. Hidupmu mengalir seperti air yang menemukan lautnya sendiri. Semua yang dahulu kamu kejar, kini justru datang menghampiri. Jika kamu menganggap ini hanya teori spiritual, cobalah ingat satu momen dalam hidupmu, saat kamu benar-benar pasrah. Mungkin setelah kegagalan, penolakan, atau kehilangan yang membuatmu berhenti memaksa, dan hanya berkata lirih dalam hati, "Ya Allah, terserah Engkau." Tak lama kemudian, jalan terbuka, peluang muncul, hati terasa damai. Itulah hukum energi lepas. Saat kamu melepaskan, kamu menciptakan ruang bagi hal-hal yang telah disiapkan untuk datang. Karena energi pasrah itu bukan kelemahan. Ia adalah frekuensi tertinggi yang selaras dengan kehendak ilahi. Dari sisi energi, setiap niat, pikiran, dan perasaan memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini bukan sekadar metafora. Ilmu neurosains dan fisika kuantum telah membuktikan bahwa otak dan jantung manusia memancarkan medan energi yang dapat saling memengaruhi. Semesta bekerja layaknya algoritma raksasa yang maha cerdas. Kamu mungkin mengira sedang mencari rezeki, padahal semesta tengah menuntunmu menuju takdir yang paling cocok dengan frekuensimu. Lucunya, semakin tinggi getaran batinmu, semakin sering kamu bersyukur, sabar, penuh cinta dan ikhlas, semakin cepat energi baik mendekat. Namun jika getaranmu dipenuhi ketakutan, kepanikan, iri, atau rasa kekurangan, maka kamu akan tertarik ke realitas yang syarat drama. Kamu bukan lagi magnet kelimpahan, melainkan magnet kekacauan. Leluhur kita pun memahami hal ini, meski dengan bahasa berbeda. Mereka menyebutnya sepi ing pamrih rame ing gawe, tenang dari kepentingan diri namun giat berkarya. Artinya kamu tetap bergerak, bukan demi mengejar sesuatu,
tetapi demi mempersembahkan karya terbaik bagi Tuhan. Sebab, ketika tindakanmu lahir dari energi cinta, bukan dari rasa takut, semesta akan menata segalanya seperti kepingan puzzle yang tersusun indah. Ada 5 hukum semesta yang sering terabaikan, namun mengatur semua perjalanan ini. Pertama, hukum kehadiran. Semesta hanya bekerja bagi mereka yang hadir sepenuhnya di momen kini. Kamu tidak bisa menarik rezeki jika pikiranmu masih terjebak di masa lalu atau cemas akan masa depan. Kedua, hukum kekosongan. Energi baru tidak dapat memasuki ruang yang penuh. Maka jika kamu menginginkan rezeki baru, beranilah melepaskan yang lama, entah itu pekerjaan, kebiasaan, atau bahkan seseorang. Ketiga, hukum resonansi batin. Yang serupa akan saling tertarik. Jika hatimu damai, kamu akan menarik jiwa-jiwa yang juga damai. Namun jika kamu haus pengakuan, kamu hanya akan bertemu dengan orang yang sama hausnya, dan hubungan kalian akan terus merasa kekurangan. Keempat, hukum waktu ilahi. Inilah hukum yang paling sering disalahpahami. Kamu mungkin ingin sekarang, tapi Allah memberi nanti. Bukan karena dia pelit, melainkan karena semesta sedang mempersiapkan versi terbaik darimu, agar layak menerima. Waktu ilahi bukanlah penundaan, melainkan penyempurnaan. Kelima, hukum getar balik. Segala yang kamu pancarkan ke dunia akan kembali kepadamu. Meski tak selalu dalam bentuk yang sama. Kadang kamu menebar kebaikan, dan yang kembali bukanlah uang, melainkan kesehatan, kesempatan, atau seseorang yang menolongmu tanpa diminta. Semua itu pun bagian dari rezeki. Dan ada satu hukum rahasia yang sering kali diabaikan, hukum diam. Semesta paling sering berbicara melalui keheningan. Bukan berarti tidak ada tanda, melainkan kamu yang terlalu bising. Pikiranmu terlalu ramai. Doamu berubah menjadi daftar keinginan, bukan percakapan dengan Tuhan. Padahal dalam diam itulah sinyal paling kuat dikirim. Kamu hanya perlu hening, agar bisa menangkap pesan spiritual yang sedang disampaikan. Ketika seseorang terus berlari mengejar sesuatu dengan energi kebutuhan yang mendesak, sejatinya ia belum benar-benar percaya bahwa Allah adalah sumber yang mencukupi segalanya. Dan dari ketidakpercayaan itulah akar dari segala penderitaan manusia tumbuh. Sebab siapa yang benar-benar yakin tidak akan sibuk mengejar, ia akan bersiap. Ia percaya waktunya pasti datang, karena sumbernya tidak pernah keliru dalam memberi. Lihatlah para wali di masa silam. Hidup mereka tampak sederhana, namun jiwa mereka penuh ketenangan. Mereka tak bergelimang harta, tetapi pancaran rezeki datang menghampiri dengan cara yang menakjubkan. Dunia bukan sesuatu yang mereka buru, justru dunia yang datang mencari mereka. Sebab getaran diri mereka telah selaras dengan frekuensi keridaan ilahi, dan Anda pun bisa sampai pada tingkat itu bila belajar berhenti hidup dalam mode berburu dan mulai beralih ke mode berserah. Fakta pertama, pahit, tetapi nyata. Kebanyakan manusia tak sadar bahwa hidup mereka digerakkan oleh energi ketakutan, bukan keyakinan. Mereka bekerja keras bukan karena cinta terhadap apa yang dilakukan, melainkan karena takut miskin. Mereka ingin menikah bukan karena kesiapan untuk berbagi, tapi karena takut kesepian. Mereka mencari pengakuan bukan karena ingin bertumbuh, melainkan karena takut dilupakan. Padahal hukum semesta amat sederhana. Apapun yang tumbuh dari rasa takut akan berbuah kehilangan. Perhatikan dunia kerja. Banyak orang yang gajinya meningkat, tapi hatinya tetap merasa kurang. Mereka berpindah pekerjaan berkali-kali, tapi stres tak juga pergi. Sebab masalahnya bukan pada sistem, melainkan pada getaran yang mereka pancarkan. Ketika seseorang masih hidup dalam frekuensi kekurangan, sebesar apapun yang ia dapat, hatinya akan tetap merasa tidak cukup. Itulah mengapa ada orang sederhana yang hidup damai, sementara yang serba punya justru gelisah setiap malam. Fakta kedua,
Semesta tidak akan tunduk pada rencanamu bila dirimu belum seirama dengan waktu yang telah ditetapkannya. Anda bisa membuat peta kehidupan, menuliskan visi sehebat apapun, namun jika hatimu masih dipenuhi iri, cemas, dan rasa ingin buru-buru, semesta hanya akan membaca, belum siap. Maka bukan rezekinya yang terlambat datang, melainkan penerimanya yang belum matang. Fakta ketiga, dalam hal cinta dan hubungan, mereka yang terlalu ingin memiliki justru akhirnya kehilangan. Semakin kuat kamu menggenggam pasir, semakin cepat ia jatuh dari selajari. Itu bukan sekadar kiasan indah, melainkan hukum energi spiritual. Energi kontrol selalu lahir dari rasa takut kehilangan, dan getaran takut kehilangan adalah doa halus yang memanggil kehilangan itu sendiri. Karena itulah, orang yang terlalu posesif seringkali justru ditinggalkan, yang terlalu mengejar malah diabaikan. Namun ketika hati telah damai dan tidak memaksa, hubungan justru tumbuh dengan sendirinya menuju arah yang lebih sehat dan tulus. Fakta keempat, banyak yang mengira semesta lambat. Padahal bukan semestanya yang lambat, tapi egomu yang terlalu ingin cepat. Kamu meminta jodoh tetapi Allah menunda agar kamu sempat menyembuhkan luka lama, supaya tidak melukai yang baru. Kamu memohon rezeki besar, tetapi Allah menahan sejenak, karena jika diberikan sekarang, mungkin kamu akan menjadi sombong, atau menyalahgunakannya. Di saat itu banyak yang menyerah dan berkata, doaku tak dikabulkan. Padahal bukan tidak dikabulkan, hanya ditunda, agar tidak merusak dirimu sendiri. Fakta kelima, ada pola psikologis yang membuat manusia candu untuk terus mengejar. Otak mengeluarkan dopamin saat seseorang memiliki target, bukan saat ia mencapainya. Karena itu, banyak orang merasa hampa setelah mendapatkan yang selama ini dikejar. Bukan hasilnya yang mereka rindukan, melainkan sensasi kejarannya. Tapi disitulah jebakan. Akhirnya manusia menjadi budak dopamin, selalu butuh target baru, dan tak pernah merasa cukup. Fakta keenam, banyak orang tak sanggup diam, karena takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal dalam keheningan justru jawaban-jawaban sejati muncul. Anda sibuk mengejar dunia luar, padahal dunia dalam diri Anda sedang rusak. Anda mencari solusi keluar, padahal yang perlu dirapikan adalah pikiran dan hati Anda sendiri. Leluhur kita pernah berkata, "Siapa ngerti rasa, siapa ngerti semesta." Artinya siapa yang mampu membaca isi hatinya sendiri, ia tak perlu lagi berlari. Arah hidupnya akan terungkap dengan sendirinya. Fakta ketujuh, banyak orang kehilangan karena salah niat. Mereka berkata, saya ingin kaya agar bisa menolong orang lain. Namun jauh di dalam hati, masih terselip keinginan untuk pamer. Dan semesta tidak bisa ditipu. Energi tidak bisa disamarkan dengan kata manis. Getaran kejujuran akan terbaca jelas oleh alam semesta. Perhatikan dunia modern hari ini. Serba cepat tapi kosong. Banyak yang dikejar waktu namun tak tahu arah. Dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa sendiri. Memiliki banyak benda tapi tak punya makna. Karena mereka hidup dalam mode mengejar bukan menjadi. Dan ini bukan sekadar nasihat spiritual. Ilmu pengetahuan pun berkata sama. Neuroscience modern membuktikan, otak manusia tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman pikiran. Artinya, jika Anda terus berlari dengan rasa cemas, otak Anda mengira sedang dikejar bahaya. Tubuh pun memproduksi hormon stres, menurunkan imunitas, melemahkan kreativitas, dan membuat hasil semakin jauh. Secara biologis pun mengejar dengan rasa takut adalah bentuk sabotase terhadap diri sendiri. Pernahkah Anda bertanya, mengapa seseorang
Yang telah ikhlas justru tiba-tiba dipertemukan kembali dengan sesuatu yang dulu ia lepaskan? Atau mengapa yang sudah berhenti berharap justru akhirnya mendapatkan yang diinginkan? Karena pada titik itu, getaran dirinya netral, dan semesta mencintai. Yang netral, energi cinta, rezeki, dan takdir mengalir tanpa hambatan kepada mereka yang tenang. Itulah sebabnya ketenangan jauh lebih magnetik daripada ambisi. Ingatlah ini, yang dikejar akan menjauh, yang dirawat akan tumbuh, dan yang disyukuri akan berlipat-lipat. Jadi jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena rezekimu kecil, tapi karena kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum waktunya. Kadang, Allah sengaja membuatmu gagal, agar kamu berhenti mengejar, lalu belajar menarik. Karena yang kamu anggap kehilangan, sejatinya adalah penyelamatan. Bayangkan hidupmu 10 tahun ke depan. Kamu bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena hati yang dipenuhi syukur. Kamu bekerja bukan untuk mengejar uang, tapi karena mencintai apa yang kamu lakukan. Uang mengalir tanpa harus dikejar, waktumu terasa lapang, dan setiap langkah terasa diatur lembut oleh tangan semesta. Kamu memiliki pasangan bukan karena dikejar, tapi karena frekuensi kalian bersatu. Rumahmu damai, hatimu tenang, dan hidupmu terasa seimbang. Kedengarannya seperti utopia, tapi sesungguhnya itulah realitas yang terbuka ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menarik. Lalu mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya berhenti mengejar tapi tetap menerima? Kuncinya adalah pergeseran vibrasi. Sebab rezeki dan jodoh bukan hasil dari kecepatan, melainkan dari keselarasan. Kamu tidak bisa. Langkah pertama, ubahlah niat dari keinginan untuk mendapat menjadi. Banyak orang berlari mengejar rezeki karena ingin memiliki uang, padahal semesta tidak merespons pada keinginan, melainkan pada keberadaan. Jika Anda ingin menjadi kaya, berhentilah mengulang kalimat "saya ingin kaya". Mulailah menjadi pribadi yang pancaran energinya seolah telah kaya. Penuh kebersihan hati, ketenangan batin, rasa syukur yang mendalam, tidak pelit, dan bebas dari iri. Karena sejatinya, kekayaan bukan sekadar angka di rekening, melainkan getaran batin yang meluap dari dalam diri. Begitu pula dengan jodoh. Banyak yang sibuk mencari, padahal dirinya sendiri belum tumbuh menjadi versi terbaik. Anda tidak akan mampu menarik pasangan yang sehat bila masih terluka. Tidak akan mampu menarik cinta yang tulus bila masih menyimpan dendam. Maka tugas utama Anda bukan mencari dia, melainkan menyembuhkan diri, hingga getaran diri Anda layak menyatu dengan cinta yang sehat dan ilahi. Langkah kedua, masuklah ke mode magnet. Artinya berhentilah berlari tanpa arah, duduklah dengan tenang, dan fokuslah membangun frekuensi yang mampu menarik hal-hal baik tanpa harus mengejarnya. Kuncinya adalah rasa syukur. Setiap pagi, tulislah 3 hal kecil yang Anda miliki dan patut disyukuri. Sesederhana masih bisa bernapas, memiliki sahabat yang peduli, atau ide-ide yang terus mengalir. Hal-hal kecil itulah gerbang menuju kelimpahan. Sebab rasa syukur adalah sinyal bahwa Anda merasa cukup, dan semesta sangat mencintai jiwa-jiwa yang mengakui kecukupan dengan tulus. Langkah ketiga, latihlah vibrasi ketenangan. Tenang bukan berarti diam tanpa gerak, melainkan kemampuan menjaga kestabilan hati di tengah badai kehidupan. Mulailah dari latihan sederhana. Tarik napas dalam, tahan 5 detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi 3 kali setiap kali kecemasan mulai muncul. Latihan kecil ini akan menuntun Anda kembali ke saat ini, ke momen di mana seluruh rezeki sebenarnya datang. Karena takdir tidak menetes di masa lalu atau masa depan, melainkan di detik ini, saat Anda hadir sepenuhnya. Langkah keempat, reprogram pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar ibarat tanah tempat benih tumbuh. Jika Anda menanam benih ketakutan, yang tumbuh hanyalah kekurangan. Maka mulai sekarang tanamlah benih keyakinan baru.
Ubah afirmasi Anda dari getaran panik menjadi getaran yakin. Jangan lagi berkata, saya takut tidak sempat, ubahlah menjadi, segalanya datang di waktu terbaikku. Jangan lagi berkata, saya butuh uang, ubahlah menjadi, rezekiku selalu cukup dan terus mengalir. Ingatlah, kata-kata bukan sekadar suara, tapi sinyal energi yang memanggil realitasnya sendiri. Langkah kelima, lepaskan ekspektasi, fokuslah pada niat. Banyak orang gagal bukan karena kurang berusaha, melainkan karena usahanya diselimuti pamrih, membantu orang demi pujian, bersedekah tapi mengharap balasan, bekerja dengan nafsu hasil instan. Semua itu adalah energi yang menghalangi arus rezeki. Maka, lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Jika niat Anda murni, semesta akan mengarahkan hasilnya ke jalan yang paling tepat. Ada kearifan leluhur Nusantara yang disebut ngunduh berkah getaran. Setiap malam sebelum tidur, duduklah tenang, pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, aku tenang, aku cukup. Semua datang di waktu yang tepat. Rasakan getarannya, bukan sekadar kalimatnya. Sebab di alam energi, yang terdengar bukan kata, melainkan rasa. Ketika Anda sungguh-sungguh merasakan cukup, semesta akan bergetar balik dan membuka pintu kelimpahan. Dalam ajaran Islam pun tersimpan makna serupa. Doa bukan alat memaksa hasil, tetapi cara menyelaraskan hati dengan takdir. Saat Anda berdoa dengan getaran yang tenang, Anda bukan sedang meminta, Anda sedang menyambungkan diri pada frekuensi kasih Allah. Dan di saat itu, segalanya mulai mengalir, tanpa drama, tanpa kepanikan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana jika sedang dalam krisis, butuh uang, pekerjaan, atau pasangan? Justru di sanalah latihan sesungguhnya. Karena getaran paling kuat tidak lahir saat segalanya mudah. Tetapi ketika hidup tampak genting dan Anda tetap tenang. Tenang bukan berarti berhenti bergerak, melainkan bergerak tanpa rasa takut. Ubah niat kerja Anda. Jika selama ini Anda bekerja untuk mencari rezeki, kini bekerjalah untuk menjadi saluran rezeki. Sebab rezeki sejati bukan tentang seberapa banyak yang Anda dapat, tetapi seberapa banyak yang mengalir melalui Anda. Buka usaha bukan semata untuk kaya, melainkan untuk menjadi sebab banyak orang sejahtera. Ketika niat bergeser ke arah itu, getaran Anda naik, dan hal-hal yang dahulu Anda kejar akan datang sendiri, dalam bentuk yang lebih mulia. Sebagai contoh, ada orang berdagang hanya demi keuntungan. Hasilnya naik turun. Tapi ada pula yang berdagang dengan niat membantu orang lain agar mendapatkan manfaat, dan rezekinya justru mengalir tanpa henti. Karena semesta hanya tunduk pada energi memberi, bukan energi mengambil. Dan Tuhan pun berjanji, apapun yang Anda berikan akan kembali berlipat-lipat. Latihlah pula mindset baru ini. Setiap kali tergesa bisikkan dalam hati, aku tenang, karena waktuku telah ditetapkan. Saat rasa iri muncul, katakan, bagian rezekiku tidak akan tertukar. Ketika cemas datang, ucapkan, yang aku butuhkan sedang dalam perjalanan. Ulangi hingga pikiran Anda benar-benar percaya. Sebab ketika keyakinan berubah, getaran pun bergeser dan semesta mulai bekerja diam-diam untuk Anda. Ingatlah, berhenti mengejar bukan berarti berhenti bergerak. Anda hanya berpindah jalur dari berlari keluar. Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, hidup Anda masih berjalan sama seperti hari ini. Masih sibuk mengejar sesuatu yang mungkin belum waktunya tiba. Masih merasa kekurangan, padahal Tuhan telah begitu banyak memberi. Setiap malam kepala Anda penuh rencana dan strategi, namun hati terasa hampa, seolah kehilangan makna. Tidakkah Anda lelah? Anda telah berlari sekencang-kencangnya mengejar dunia, namun garis akhirnya tak pernah tampak. Semakin Anda berlari, semakin jauh rasanya. Semakin Anda panik, semakin macet jalan yang dilalui. Mungkin hidup ini tidak sedang menunggu percepatan, melainkan menanti penenangan. Sebab rezeki dan jodoh tidak pernah kabur. Mereka bukan pencuri yang perlu Anda kejar.
Mereka adalah energi yang bergerak lembut, terarah oleh frekuensi yang Anda pancarkan setiap hari. Saat Anda tenang, yakin, dan merasa layak, rezeki dan jodoh itu akan datang dengan sendirinya, tanpa harus Anda undang. Anda bukan magnet jika masih diliputi kepanikan. Anda baru menjadi magnet sejati ketika berhenti berlari, berdiri tegak menatap langit dan berbisik dalam hati. Aku percaya, waktunya akan datang dengan sempurna. Mungkin kalimat ini terdengar klise, namun kehidupan tidak diukur dari siapa yang paling cepat, melainkan dari siapa yang paling selaras dengan alurnya. Banyak orang mendapatkan segala yang ia kejar, namun kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Anda boleh memiliki harta, pangan dan jabatan, tetapi jika ketenangan tak ikut hadir, sesungguhnya Anda tidak memiliki apa-apa. Maka berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyadari sesuatu yang lebih dalam. Anda tidak perlu terus berlari hanya untuk mendapatkan. Cukup persiapkan diri agar pantas menerima. Sebab dalam hukum kehidupan, yang pantas pasti akan datang, dan yang belum pantas akan ditunda. Bukan karena ditolak, melainkan sedang disempurnakan. Tidak ada yang salah alamat, tidak ada yang salah waktu. Yang ada hanyalah manusia yang belum siap menerima dengan hati yang tenang. Jika hari ini Anda merasa kehilangan, gagal, atau terjebak, tenangkan diri. Mungkin itu bukan akhir, melainkan tanda bahwa Tuhan ingin Anda berhenti sejenak agar dapat melihat arah yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah terlambat memberi, hanya saja kita yang sering terburu-buru meminta. Karena sesungguhnya rezeki dan jodoh tidak perlu dikejar mati-matian. Yang perlu dilakukan hanyalah memantaskan diri, hingga semesta malu untuk tidak menghantarkannya kepada Anda. Keberlimpahan sejati bukan tentang banyaknya uang, megahnya rumah, atau indahnya pasangan. Keberlimpahan sejati adalah saat hati memiliki rasa cukup, jiwa memiliki ketenangan, dan keyakinan mendalam bahwa apapun yang datang di waktu terbaiknya. Sebelum Anda kembali ke dunia fana yang dipenuhi notifikasi, pekerjaan, dan pesan-pesan lama dari masa lalu yang tiba-tiba muncul, ingatlah satu hal penting. Hidup ini tidak perlu Anda buru, cukup Anda selaraskan. Semesta bukan janji kosong. Ia selalu memberi dengan tepat sesuai waktu dan getaran Anda. Jika hari ini belum tiba, mungkin Anda masih belajar menerima tanpa memaksa. Saya tahu teori jangan kejar rezeki dan jodoh terdengar mudah, tapi praktiknya tidak selalu sederhana. Kadang kesabaran habis duluan sebelum keajaiban sempat datang. Namun percayalah, justru di saat sabar itulah semesta sedang menguji kekuatan getaran Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Tuhan sedang menyiapkan alasan untuk memberi versi terbaik dari apa yang Anda minta. Jadi jika hari ini hidup terasa sunyi, hasil belum tampak, itu bukan penolakan, mungkin hanya pending approval dari langit. Dan bagi Anda yang masih setia mendengarkan sampai akhir, ketahuilah, Anda bukan pendengar biasa. Anda adalah pejuang getaran. Anda sedang mempelajari hukum kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dibicarakan di kantor, namun menentukan arah seluruh perjalanan hidup Anda. Bagi para dermawan, pengusaha, dan jiwa-jiwa indah yang telah mendukung perjalanan ini, terima kasih. Kalian adalah investor energi. Setiap dukungan kalian membantu semakin banyak orang sadar bahwa hidup dapat dijalani dengan tenang, namun tetap berlimpah. Dan bagi Anda yang telah membagikan pesan ini ke keluarga, rekan kerja atau teman lama, Anda bukan sekadar penyebar pesan, Anda adalah tangan semesta yang membantu banyak hati berhenti menjadi budak kejar-kejaran hidup dan mulai menjadi magnet keberkahan. Sebelum pesan ini berakhir, izinkan saya tinggalkan satu pertanyaan sakral untuk Anda renungkan malam ini. Jika rezeki dan jodoh sudah ditulis, dan pasti akan datang di waktu yang tepat, mengapa Anda masih berlari seolah dikejar tagihan hidup? Tenanglah, sebab ketika Anda berhenti mengejar,
Anda akan sadar bahwa semua yang Anda cari sesungguhnya telah lama mencari Anda. Anda hanya terlalu ribut untuk mendengarnya. Dan seperti biasa, saya tutup dengan kalimat penuh makna. Hukum semesta memang tak kasat mata, namun nyata dan mengikat. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada mereka yang butuh ketenangan, kepada teman yang lelah mengejar rezeki, atau bahkan kepada diri Anda di masa depan agar tetap ingat, tenang bukan berarti kalah, tenang adalah tanda kemenangan. Tuliskan di hati Anda atau di kolom komentar apa hal yang paling melelahkan Anda kejar, namun justru datang ketika Anda berhenti memaksa. Sebab dari titik itulah, semesta mulai bekerja.